Sesungguhnya dalam kehidupan kita nggak pernah ada yang bisa memastikan apa yang terjadi. Meskipun dalam keseharian kita, jamak sekali kita mendengarkan kalimat yang mengatakan lihat saja nanti atau gimana entar deh begitu ya. Toh rezeki Tuhan sudah yang atur. Tapi kita belajar dari pandemi COVID-19. Siapa yang menyangka ada puluhan juta manusia ya penduduk dunia ini yang kemudian kehilangan pekerjaan sumber penghasilan karena pandemi COVID-19. Itu pelajaran yang pertama yang mengingatkan kita betapa pentingnya ada dana darurat. Kemudian juga kita nggak menyangka bahwa ada negara-negara yang eh, ekonominya maju begitu ya saat ini justru mengalami krisis pangan dan bukan tidak mungkin besok Indonesia di wilayah-wilayahnya juga mengalami krisis pangan. So, sangat penting banget kita memiliki dana darurat. Tetapi sudahkah kita menyiapkannya? Dan terutama bagi kawan-kawan muda milenial dan kemudian generasi Z, sudah terpikir nggak tentang dana darurat? Pagi ini kita akan membahasnya. Selamat pagi, Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Saya Lando Lija. Pagi hari ini spesial banget ada 3 narasumber kita yang akan berbagi bersama dengan kita bertepatan dengan Hari Perencanaan Keuangan Internasional di hari ini ya. Jadi Hari Angkatan Bersenjata sekaligus juga Hari Perencanaan Keuangan Internasional. Saya mau menyapa dulu ada Pak Eko Priyo Pratomo. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi, Mbak Ola. Wih, semangat ya Pak Eko ya. Murid-muridnya udah pada nunggu nih hari ini nih. Kemudian juga ada Pak Teguh. Selamat pagi Pak Teguh. Pagi, pagi. Semangat ya Pak Teguh ya. Baik. Alhamdulillah. Dan yang tidak kalah seru lagi ada tamu spesial dari PT BNI Asset Management ya yang juga menjadi mitra kita nih bersama-sama mengedukasi masyarakat gitu ya tentang pentingnya keuangan. Ada Pak Ade Yusriansyah, Direktur Operasional PT BNI Asset Management. Selamat pagi Pak Ade. Selamat pagi Mbak Ola, selamat pagi Pak Eko, Selamat pagi, Pak Ade. Kita senangnya kalau pagi-pagi ngomongin uang tuh kita kayak berasa sudah ada di depan kita gitu uangnya gitu kan, bener nggak sih? Ada anekdot yang mengatakan gini nih Pak Eko, Pak Teguh dan juga Pak Ade gitu ya. Mengelola keuangan, merencanakan keuangan tuh pasti akan jauh lebih mudah kalau uangnya ada katanya begitu. Benar ya? Betul. Kalau uangnya nggak ada ya susah gitu. Tapi kita mau belajar kan. Nanti uangnya kalau ada kita jadi lebih terampil lagi. Saya mau minta tanggapan dulu deh dari Pak Eko begitu ya mengenai situasi yang saat ini terjadi nih gitu kan. Kenapa sih dana darurat itu menjadi begitu penting? Nah, ini yang disebut dengan dana darurat itu juga apa ya? Kalau kita taunya di rumah sakit kan unit gawat darurat gitu. Nah, kalau dana darurat ini apa? Silakan Pak Eko. Ya, Mbak Ola, selamat pagi, smart listener semua, Pak Ade, Pak Teguh. Kita relevan banget nih, Mbak Ola, ya bicara tentang dana darurat karena tadi Mbak Ola sudah jelaskan ada pengalaman pandemi ya, 2 tahun Betul. lebih dan sebetulnya sekarang masih ada, cuman mudah-mudahan sudah lebih Sudah baik ya, lebih, sudah ya. meningkatlah menjadi endemi bukan pandemi lagi. Yang penting memang dalam kehidupan ini Mbak Ola itu tidak ada yang namanya bebas risiko ya. Jadi kita bicara hari ini tuh bicara tentang bagaimana mengelola risiko kehidupan dan salah satunya adalah risiko keuangan. Nah, dana darurat ini kalau ditanya apa sih dana darurat, maka dana darurat ini gampangnya definisinya adalah dana yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan darurat. Ya, jadi kata kuncinya adalah memenuhi kebutuhan darurat. Nah, pertanyaan berikutnya yang disebut darurat itu apa gitu ya? Nah, yang disebut darurat itu kalau menurut saya adalah sesuatu yang tidak direncanakan atau tidak terduga dan biasanya tidak dibudgetkan ya. Jadi kalau tidak direncanakan dan tidak diharapkan bahkan biasanya ya, tentunya kita tidak merencanakan, tidak ada budgetnya. Ya, jadi dana darurat ini menjadi penting karena selalu ada hal-hal yang di luar dugaan kita, selalu ada hal-hal yang di luar perkiraan dan di luar rencana kita. Ya, jadi itu mungkin introduction-nya ya Mbak Ola. Dan sekarang kita akan membahas nanti mengapa dana darurat ini menjadi penting bahkan sebelum kita memulai investasi.
Oke. Kira-kira gitu dari saya, Mbak Ola. Baik, Pak Ade, kalau kita belajar dari pandemi gitu kan, ini kita kan semuanya gagap gitu ya. Dari A sampai Z, dari yang menengah atas ke bawah juga gagap gitu. Nah, kalau menurut Pak Ade, apakah memang keterampilan mempersiapkan tadi itu ya, mengelola, mempersiapkan berhadapan dengan resiko ini adalah sebuah kesiapan yang memang memang perlu dilatih. Gimana komentarnya Pak Ade? Terima kasih Mbak Ola. Mungkin tadi sudah disebut oleh Mbak Ola waktu dimulai acara tadi ya, bahwa kalau kita belajar dari pandemi COVID ini kan ada dua garis besar sih yang saya lihat itu yang menjadi lesson learn bagi kita. Yang pertama itu terkait dengan ketidakpastian, uncertain. Yang kedua itu bahwa dalam hidup ini ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, uncontrollable. Jadi kalau kita itu kan sebagai manusia itu nature-nya itu menyukai hal-hal yang bisa kita kontrol dan hal yang bersifat pasti ya. Pasti. Jadi tugas kita di sini kan sebenarnya itu mengantisipasi ketidakpastian tersebut. Nah, jadi kalau seandainya terjadi hal-hal yang mendesak yang seperti tadi Pak Eko jelaskan, kita tuh udah jadi jauh lebih siap lah dengan hal tersebut. Jadi kalau saya melihatnya tuh mungkin ada dua hal Mbak Ola yang perlu kita siapkan untuk menghadapi ketidakpastian tersebut. Yang pertama itu fokus. Kedua itu melakukan tindakan atas hal-hal yang tidak untuk mengantisipasi ketidakpastian tadi. Jadi kalau kita kasih contoh itu sederhana dalam hidup itu, kalau fokus itu mungkin kita melakukan penghematan atas pengeluaran-pengeluaran, memangkas pengeluaran juga, atau untuk hal-hal yang tidak perlu. Kemudian kalau untuk yang terkait dengan tindakan yang bisa kita kontrol itu, ya tadi seperti yang sudah Pak Eko jelaskan tadi terkait yang persiapkan dana darurat. Mungkin kita bisa menyisihkan sekitar 10 atau 20% dari pengeluaran bulan kita dalam bentuk dana darurat ini. Oke, siap. Kita akan jeda, nggak darurat sih jedanya gitu ya, tapi kita kasih kesempatan dulu untuk menyerap ini, dan kita kasih kesempatan kepada Pak Ade, Pak Eko, Pak Teguh, seruput kopi atau teh yang ada di depannya lah gitu ya, dan juga kepada kepada listener juga nikmatin perjalanan hari ini sambil iya juga ya mikir-mikir gitu. Kalau ada kopi atau teh, monggo silakan dinikmati. Kami jeda sesaat, tetap bersama dengan kami. Baik, kita sambung ya. Selagi muda, siapkan dana darurat. Nah, ini kan selagi muda. Kalau banyak orang berpikirnya dana darurat ya nantilah ya kalau sudah lebih dewasa lah, sudah lebih tambah umur lah begitu. Nah, kita coba cross check ini ya. Pak Teguh, sebenarnya yang membutuhkan dana darurat ini memang apakah sangat terkait dengan usia atau sebenarnya justru mumpung masih muda nih, ayo pikirin dana darurat. Silakan Pak Teguh. Mbak Ola paling tahu deh kalau ngomongin yang muda-muda nanya sama saya. Ya, jadi prinsipnya gini Mbak Ola. Langsung ngerasa Dana darurat. Eko sama Pak Ade. Yes, silakan. Dana darurat adalah dana yang standby untuk digunakan dalam kondisi darurat. Istilah Pak Ade keren banget. Uncertain sama uncontrollable. Jadi emergency fund. Dana yang siap untuk kondisi-kondisi yang emergensi, gitu kan. Demikian pula unit gawat darurat, siap dalam kondisi kalau ada orang gawat darurat datang ke rumah sakit, maka taruhnya di situ kan gitu. Sehingga kondisi yang uncertain dan uncontrollable atau kondisi yang darurat itu bisa menimpa siapa aja. Sehingga once seseorang memiliki income, satu langkah pertama yang harus dia lakukan adalah menyiapkan dana darurat dan menyiapkan dana pensiun. Itu udah satu paket itu. Karena dana darurat itu benar-benar yang untuk kalau kondisi-kondisi darurat kan bisa siapa aja mengalaminya. Dan kita nggak pernah tahu kapan itu terjadi. Nah, sehingga berkaitan dengan yang muda-muda tadi, siapapun Mbak Ola yang sudah punya income, maka langkah pertama yang harus dia lakukan adalah menyiapkan dana darurat terlebih dahulu. Oke. Baik, Pak Ade sama Pak Eko, terus kalau ada yang mengatakan gini ya, udahlah udah terlanjur gitu ya, kayak memang udah jebol juga dari sisi keuangan, terlambat gak sih gitu ya? Mereka yang barangkali mungkin sudah di atas 50 atau bekerja mungkin sudah puluhan tahun tapi nggak pernah terpikir nih punya dana darurat. Hal ini terlambat nggak kalau disiapkan sekarang nih, Pak Eko?
Mbak Ola salah nih kalau nanya yang tua-tua ke saya nih, kalau nanya yang muda-muda ke Pak Teguh nih. Lain kali dibalik nih. Iya ya, Itu alami tuh Pak, kayak itu kayak alami. natural banget ya Pak Teguh ya, Ya, natural banget ya arah pertanyaannya ya. ya tadi Pak Teguh udah nyebutin Mbak Ola ya. Iya. Jadi enggak itu regardless umur, regardless kondisi ya. Tidak ada kata terlambat sepanjang kita masih hidup. Tetap aja kita harus punya simpanan lah, harus punya tabungan yang memang dedicated ya, betul-betul dikhususkan untuk sesuatu yang di luar budget, di luar dugaan, dan bahkan kadang-kadang kondisi darurat itu boleh dibilang bisa mengancam jiwa ya, Mbak Ola ya. Betul, betul. Jadi mau tidak mau dalam kondisi umur berapapun kita memang harus menyiapkan. Terlambat belum punya, siapkan dari sekarang gitu ya. Nah itu keharusan sih kalau menurut saya. Oke, keharusan ya, jadi nggak ada kata terlambat. Boleh, kalau Tapi boleh. Pak Ade, oke, saya mau ke Pak Ade nih. Kan banyak yang kalau sekarang nih first jobber yang baru mulai bekerja, kan menganggapnya darurat apa? Aku masih baik-baik saja, semuanya masih terlihat lurus-lurus saja begitu. Apa tanggapan Pak Ade bagi para first jobber yang baru mulai kerja, baru mulai terima gaji? Apakah justru karena mereka baru mulai terima gaji, ini penting mereka menyiapkan dana darurat, Pak Ade? Tadi udah jelaskan Kejam Bola terkait bahwa kondisi darurat itu bisa terjadi pada siapa aja. Siapa aja? Terus kita juga dalam hidup tadi ada yang namanya uncontrollable dan uncertain ya. Jadi walaupun kita juga baru bekerja, justru itu kesempatan kita untuk mulai belajar. Karena salah satu kunci dari dana darurat ini disiplin dan komitmen, Bola. Jadi kalau untuk membentuk disiplin dan komitmen itu ya dari sedini mungkin kita harus lakukan. Itu sih, Bola. Oke, tapi bagaimana mengatasi godaan-godaan ya yang sekarang ini ada di depan mata ya, kayak shopping gitu ya, Pak Ade gitu kan, pay later gitu kan, jalan-jalan now bayar nanti gitu. Apa tanggapannya Pak Teguh dulu deh kalau soal ini nih. Menghadapi godaan ini ya, kadang-kadang karena yang darurat belum kelihatan, yang kelihatan yang di depan mata ini godaan-godaan ini nih, ini kayaknya kadang-kadang akhirnya menyisihkan untuk dana darurat tuh dikesampingkan gitu Pak Teguh. Kadang-kadang kita parameter apa ya? Pak Teguh, dibanggakan suaranya orang agak lain. hilang. Boleh diulang Pak Teguh? Ya. Oke, inilah yang membuat kadang-kadang parameter kita bangga terhadap diri sendiri ketika dipuji sama orang lain tanpa mempertimbangkan bahwa kita kondisi dompetnya boncos apa enggak. Nah, gitu. Jadi pay later ataupun apa menikmati sekarang bayaran nanti kalau memang itu untuk hal-hal yang kita butuhkan gitu ya dan kita udah standby uangnya sebenarnya nggak ada masalah, tapi kalau standby uangnya ngapain bayar nanti gitu kan. Apalagi kalau terjadi perbedaan angka nih, misalkan kalau beli tiket itu sekarang harganya 2 juta misalkan gitu ya, tapi dengan pay later dan cicilan 6 bulan jadi 2.300.000, berarti kan ada additional cost 300.000 tuh. Nah itu berarti kan ada biaya yang harus kita keluarkan karena fasilitas itu. Makanya coba kita lihat lagi deh, ketika ada pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya nice to have saja, yang sesuatu hal yang sebetulnya nggak penting-penting amat, nggak yang harus-harus amat, bukan kebutuhan pokok, mendingan kita siapin uangnya lalu kita nikmati. Nikmatinya tuh jauh lebih puas gitu ya, jauh lebih nyaman gitu dibandingkan dengan sudah menikmati tapi masih di apa ya, diikat dengan kewajiban gitu, masih dikaitkan dengan kewajiban yang harus kita cicil untuk beberapa bulan ke depan. Saya kira jangan sampai membuat godaan-godaan itu kita menjadi tergoda. Namanya godaan, biasanya kalau godaan itu kata berikutnya setelah godaan tuh godaan setan kan gitu kira-kira gitu Mbak. Nah, ini juga godaan-godaan setan keuangan nih yang harus kita antisipasi sehingga kita harus komit. Begitu gajian, tanggal 25 gajian, tanggal 26 udah sisihkan untuk dana darurat sekian. Tanggal 1 gajian, tanggal 2 paling telat itu sudah disisihin untuk dana darurat kita. Gitu Mbak. Oke. Dengan pertimbangan-pertimbangan ada juga dana-dana lain yang harus dipikirkan Pak Ade gitu ya, alokasinya begitu. Apakah yang lain itu harus dikalahkan demi dana darurat atau sebenarnya seberapapun masukin aja deh gitu ya,
untuk di-save, untuk disimpan ke dana darurat kalau menurut Pak Ade? Oke. Yang tepatnya begitu. Oke. Mungkin ini pertanyaan yang kadang-kadang membuat kita itu bingung ya, yang mana harus lebih didahulukan, dana darurat atau investasi. Sebenarnya dua-duanya kan sama pentingnya. Cuman karena ini untuk keperluan dana darurat, mungkin kita sebaiknya mendahulukan terlebih dahulu. Karena kan dana darurat ini juga seharusnya sih jumlahnya tidak terlalu besar. Misalkan sebagai rule of thumb-nya ya, Mbak Ola, itu kan keperluan dana darurat itu biasanya 6 sampai 12 kali pengeluaran kita bulanan sih. Jadi kan sebaiknya kita memenuhi dulu kebutuhan terkait dana darurat ini, kita sisihkan. Kalau sudah seandainya terpenuhi, baru mungkin kita memfokuskan terhadap hal-hal yang bersifat investasi yang seperti tadi Pak Teguh bilang, contohnya dana pensiun. Oke, baik. Kita sambung nanti bagaimana cara menyisihkannya. Ini mungkin jadi pertanyaan banyak orang. Kalau tadi kan Pak Ade sudah sebut besaran. Nah, cara menyisihkannya ini berapa besarannya begitu? Kalau tadi juga disebutkan soal disiplin. Nah, disiplinnya ini kontinunya ini adalah setiap kita terima penghasilan kita masuk langsung kita sisihkan atau ya oke, 2 pekan gitu 2 kali gajian misalkan gitu ya baru kemudian disisihkan. Jadi berganti-gantian seperti itu Kak atau kayak gimana nih solusinya? Karena kan di tataran masyarakat mungkin banyak yang mengeluhkan, "Pak, Bapak nggak ngerasain aja sih, saya harus ngasih uang jajan buat anak, ongkos, belum lagi BBM naik, belanja dan sebagainya," gitu ya. Nanti kita bahas ya di sesi berikutnya. Semua listener dan juga sahabat yang bergabung tetap bersama dengan kami. Listener dan juga sahabat yang bergabung karena kita namanya darurat ya. Darurat itu kan kita nggak tahu dia bisa terjadi kapanpun. Nah, karena bisa terjadi kapanpun, unpredictable ya, uncertain, uncontrolled begitu. Tapi ini seringkali diabaikan. Kita menganggap bahwa entarlah lihat nanti aja gitu ya. Tadi sudah dapat tuh poin-poin pembelajarannya dari Pak Ade, kemudian juga Pak Eko. Nah, pagi hari ini juga kita masih bersama-sama dengan Pak Teguh. Kita membahas mengenai selagi muda, ya siapkan dana darurat. Bukan berarti juga nih yang udah major gitu, yang udah kerja puluhan tahun terus nggak punya dana darurat, stop. Udahlah, lihat nanti aja deh. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan yang punya rezeki kan seperti itu ya. Nah, ini ada komentar-komentar yang menarik yang saya mau mintakan tanggapannya dari Pak Eko, Pak Ade, dan kemudian juga Pak Teguh. Pas banget tadi saya mengatakan gitu, lihat nanti aja gitu ya. Ada Pak Yuriansyah yang bergabung bersama dengan kita. Kok sama ya, kayak Pak Ade ya. Dari Palembang ya. Nah, pertanyaannya adalah, kan ini kayak kadang-kadang tuh kita nggak percaya dengan kebesaran Tuhan, katanya seperti itu. Yang namanya rezeki itu kan pasti kalau kita menaruh kebaikan gitu ya, menyebarkan kebaikan, pasti pada saat kita mengalami kesulitan akan ada orang-orang yang rezeki itu bisa datang dari mana aja. Itu kata Pak Yuriansyah. Nanti silakan boleh ditanggapi. Kemudian ada Pak Basuki di Banjarmasin. Memangnya gimana sih cara yang tepat menyisihkan dana darurat untuk kebutuhan sehari-hari pun ini kadang-kadang menyisihkannya ngebagi-baginya itu udah pusing. Silakan boleh ditanggapi. Pak Teguh menanggapi pertanyaan yang kedua, Pak Eko menanggapi pertanyaan yang pertama. Ya, Mbak Ola. Jadi betul sekali bahwa segala sesuatu itu sudah ada takdirnya ya, Mbak Ola ya. Tapi saya ingin mengambil satu ilustrasi, Mbak Ola. Kalau kita nyebrang jalan di jalan yang rame gitu ya, berani nggak sih kita lempeng.com aja gitu, nggak usah nengok kanan, nengok kiri, lempeng aja jalan gitu. Padahal kita tahu nih, ya jalan itu rame ya. Jadi saya sangat meyakini justru tugas manusia itu ikhtiar, Mbak Ola. Ya. Nah, dalam kerangka ikhtiar inilah sebetulnya yang kita harus lakukan adalah mengantisipasi, ya, mengantisipasi di depan itu ada sesuatu yang pasti dan ada sesuatu yang tidak pasti. Dan ternyata Mbak Ola, yang pasti itu cuma satu, Mbak Ola, yaitu kematian. Betul. Itu pasti, hanya kita nggak tahu waktunya kapan. Tetapi yang lain-lain itu tidak ada yang pasti gitu ya. Makanya di dalam bagi umat Muslim itu sangat dianjurkan kalau kita mau merencanakan sesuatu atau janji sesuatu, kita harus bilang insya Allah ya. Jadi kalau Tuhan nanti mengizinkan, karena banyak sekali hal yang
kita tidak bisa juga menganggap bahwa nanti kalau kita kesulitan pasti ada orang yang nolong. Ya, coba kita lihat kondisi pandemi. Ya, kondisi pandemi itu mereka yang memiliki dana darurat dibandingkan mereka yang tidak memiliki dana darurat dan kemudian di PHK, ya, mana yang lebih survive, ya, mana yang lebih nyaman hidupnya. Ya, karena jangan-jangan orang yang kita harapkan menolong itu juga sama-sama mengalami musibah juga gitu. Ya, jadi saya melihat pentingnya betul kita harus percaya bahwa rezeki itu kita dijamin, tetapi untuk mendapatkan rezeki yang dijamin itu kita harus ikhtiar. Nah, memiliki dana darurat itu bagian dari ikhtiar yang harus kita lakukan juga. Mungkin gitu dari saya, Mbak Ola. Baik, Pak Teguh, silakan Pak Teguh. Ya, sebelum jawab yang kedua, namain dikit. Yang namanya rezeki, Mbak Ola, semangat listener semuanya, bukan hanya uang, termasuk ilmu, itu rezeki. Ilmu pada pagi hari ini yang ada di Smart FM berkaitan dengan penyiapan dana darurat, itu ilmu, jangan ditolak. Kalau Anda tolak, Anda nolak rezeki namanya. Termasuk bagaimana ilmu menyiapkannya. Nah, kita kasih tipsnya sekarang. Bagaimana ilmu menyiapkannya? Menyiapkannya adalah kapan waktu yang tepat untuk menabung. Pada saat Anda punya uang. Kapan Anda punya uang? Ketika punya pendapatan. Bagi Anda yang punya pendapatannya tetap, berpendapatan tetap, gitu ya, setiap tanggal 25, maka harus hari itu juga, setelah telatnya tanggal 26, Anda udah sisihkan dana darurat. Berapa persen senyamannya? Apakah meninggalkan dulu investasi yang lain? Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya kalau memang kondisi dana daruratnya sama sekali nol. Ya udah, tinggalkan dulu yang lain. Nggak usah investasi buat sekolah dulu, buat beli mobil dulu, buat beli mantar dulu deh. Siapin paling nggak 1 kali gaji terkumpul deh. 1 kali pendapatan, 1 kali pengeluaran, maaf. Bukan 1 kali gaji ya. 1 kali pengeluaran. Misalkan dalam sebulan Anda pengeluarannya tuh 20 juta. Ya kumpulin 20 juta tuh. Ada dulu tuh 20 juta. Habis itu bisa paralel dengan penyiapan yang lain. Selain nyiapin dana darurat, nyiapin juga dana pensiun, nyiapin juga dana pendidikan anak, nyiapin juga dana untuk DP rumah, nyiapin juga untuk beli mobil, dan sebagainya. Intinya adalah Anda harus memang menyiapkan dari setiap bulannya berapa. Minimal 10% lah yang Anda bisa siapin untuk investasi itu. Nah, syukur-syukur bisa 20 sampai 30%. Jadi kapan waktunya? Pada saat Anda punya income. Bagi Anda yang punya income-nya tidak tetap, atau mungkin income-nya lebih dari satu sumber, misalkan Anda punya pekerjaan tetap, tapi Anda punya usaha yang lain, misalkan gitu. Nah, Anda bisa bikin rekening yang berbeda. Nah, rekening yang satu untuk yang terima gaji, pastikan dari kantor tentukan bank tertentu, misalkan gitu. Rekening yang lain adalah untuk pendapatan yang lain. Sehingga kalau pendapat yang lain itu Anda taruh nomor rekeningnya, nomor rekening yang satunya, yang kedua gitu ya, yang kedua. Sementara yang pertama adalah untuk pendapatan yang tetap gitu. Pengeluaran rutin Anda dari rekening yang pendapatan tetap ini. Rekening investasinya adalah dari rekening yang pendapatan yang lain. Jadi jangan pernah menikmati dulu nih sebelum dana darurat terkumpul, investasi untuk dana pensiun, sebelum untuk yang lainnya. Jadi benar-benar spesifik. Sehingga apa? Anda tidak tergiur untuk merasa bahwa uang Anda banyak dengan melihat 2 rekening sekaligus. Atau rekeningnya dijadiin satu. Jadi merasa rekeningnya gemuk mulu nih. Padahal ini ada alokasinya loh untuk dana darurat. Nah, kalau udah mulai terkumpul banyak, mulai dipisahin ini dana darurat sekian, untuk yang lainnya masuk ke investasi di reksadana kah, misalkan investasi beli saham langsung kah, beli ori kah, beli sukuk kah, dan sebagainya. Ini dari yang rekening yang ini, sehingga yang rutin ini mungkin akan habis. Bahkan bisa jadi rekening yang pendapatan tetap ini akan ditransfer ke investasi juga gitu. Nah, sebagiannya tetap di situ untuk kehidupan Anda dalam 1 bulan. Sehingga hal itu membuat Anda termanage dengan baik dan bagaimana mengelola keuangan. Karena uang itu ibarat air, kalau nggak dikotak-kotakin, kalau nggak dipisah-pisahin, nyampur. Maka perlu ada pemisahan, mana air yang untuk bikin makanan, minuman, mana air yang untuk buat mencuci dan sebagainya gitu ya, sesuai dengan kebutuhannya. Jadi, uang juga harus dipisahin. Ya. Tadi Pak Teguh menyebutkan ada 10%. Saya mau ke Pak Ade nih. Pak Ade udah nggak sabar nih ingin nambahin. Saya mau tanyanya justru gini nih Pak Ade. Sebenarnya kalau dana darurat itu harus liquid cash atau sebenarnya bisa misalkan kita akalin, saya mau investasi ini, investasinya memang diniatkan untuk menjadi dana darurat. Kalau menurut Pak Ade sendiri bagaimana? Oke.
Mbak Ola, saya ingin menambahkan sedikit juga tadi dari pertanyaan kedua terkait mungkin balik lagi strategi yang kita harus lakukan itu fokus. Jadi kan fokus dulu lihat apa-apa hal yang bisa kita melakukan penghematan kan. Mungkin tadi Bapak tadi yang bertanya sebenarnya pengeluaran saya cukup besar, selama itu mungkin kita fokus lagi, kita lakukan financial check up sebenarnya masih ada nggak sih pos-pos yang masih kita Bisa kurangin gitu ya, ya hemat khususkan ya. untuk dana darurat tersebut. Nah, balik lagi ke pertanyaan, misalnya dalam bentuk apa? Sebenarnya pada prinsipnya bola itu dana darurat itu disimpan dalam bentuk uang tunai. Tapi bukan berarti tidak bisa disimpan dalam bentuk lain yang bola. Mungkin yang bisa kita dalam bentuk lainnya, contohnya itu bisa dalam bentuk bahan makanan atau ternak atau barang, bahkan juga dalam bentuk instrumen investasi. Nah, untuk bentuk instrumen investasinya sendiri, kita harus juga perhitungkan bahwa karena prinsip dana darurat ini harus bisa diakses kapan saja dan bisa dilikuidasi dalam waktu cepat ya. Sehingga yang mungkin yang cukup lain dengan yang kebutuhan itu yaitu pasar uang simbol money market. Jadi di mana proses pencairannya itu lebih cepat dibandingkan produk investasi yang lain. Itu. Cuman kalau boleh menambahkan sedikit Mbak Ola, ilmu ini saya belajar dari Pak Ekon. Dari Pak Eko ini saya belajar terkait bahwa kalau kita lihat sejarah ya, zaman dulu itu orang tua kita dari Minangkabau nih, ilmunya Pak Eko ini terkait dengan rangkiang ya Pak Eko ya. Iya. Kalau kita lihat di Minangkabau tuh orang dari zaman dahulu tuh udah mengerti nih Mbak Ola terkait dengan dana darurat. Jadi di Minangkabau itu di rangkiang itu bentuknya rumah gadang. Mereka itu membagi menjadi 4 Mbak Ola. Namanya itu rangkiang si tinjau lawik ya Pak Eko, itu tentang untuk keperluan sehari-hari yang mereka tidak produksi. Kemudian ada yang namanya rangkiang si bayau-bayau, itu untuk keperluan sehari-hari yang mereka produksi. Kemudian rangkiang si tenggang lapar. Nah, ini bentuk dana darurat versi orang tua kita zaman dulu. Kemudian ada satu lagi nih, rangkiang kaca. Ini mereka simpan untuk kalau nanti disemai waktu musim bertanam tiba. Mungkin itu Mbak Ola. Oke, sebenarnya orang tua kita tuh sudah mengajarkan kearifan ini ya Pak Eko ya. Makanya juga kalau petani punya lumbung padi, bener nggak sih? Untuk menyimpan. Nanti kalau pada saat paceklik ini tinggal dipakai gitu ya. Pada saat nggak bisa panen gitu. Kalau begitu yang Pak Eko nanti boleh kita setelah jeda ya. Nanti mohon diperjelas. Kalau gitu dana darurat ini kapan benar-benar bisa dipakai? Kategori darurat itu loh ya. Karena ada yang mengatakan, waduh ini sangat butuh healing gitu ya, darurat banget. Nah, atau kemudian anak sekolah uangnya nggak ada, ini darurat banget. Nanti boleh ya diperjelas ya kategorinya ya. Oke, kita sambung nanti setelah jeda. Smart Listener tetap bersama dengan kami dalam perbincangan Smart Financial Wisdom di kesempatan pagi hari ini. Selagi muda, siapkan dana darurat. Listener dan juga sahabat yang bergabung, selagi muda siapkan dana darurat, bukan berarti yang artinya bekerja sudah puluhan tahun tuh juga nggak penting gitu ya dana darurat ini. Ada Rofix di YouTube yang komentar begini nih Pak Ade nih ya, ya menyiapkan dana darurat itu mudah-mudahan ada uangnya katanya gitu ya. Ya kita doakan juga Pak Rofix juga sudah menyiapkan dana darurat ya Pak Rofix ya. Nah, Smart Listener, kalau ada di antara Anda yang nanti mungkin ingin tanya lebih lanjut berkaitan dengan apa sih yang kalau saya mau berinvestasi di BNI dan sebagainya, nanti bisa hubungi Pak Ade Yusriansyah ya di BNI ya. Oke, Smart Listener, kita sambung dulu ya. Nah, saya mau ke Pak Eko sebentar begitu. Pak Eko tadi kan kita udah ngomongin dana darurat ya. Sebenarnya kapan tuh dana darurat ini benar-benar bisa dipakai? Kategori daruratnya tuh yang seperti apa sih gitu. Nah, ini mungkin juga perlu punya kesamaan sudut pandang ya, Pak. Karena kalau saya udah capek banget kerja, kayaknya butuh healing gitu. Ini darurat banget loh, Pak, gitu kan versi saya gitu. Tapi yang sebenarnya tuh gimana? Silakan, Pak. Jadi sebetulnya nomor satu Mbak Ola, tujuan dana darurat itu dikaitkan dengan kehilangan pendapatan. Itu kenapa jumlah dana darurat itu dikaitkan dengan pengeluaran bulanan kita. Jadi itu yang terjadi ketika pandemi sebetulnya ya. Pelajaran yang kita dapatkan adalah ketika seseorang itu kehilangan pendapatan, kehilangan pekerjaan,
Kalau dia punya dana darurat 3 bulan saja, Mbak Ola ya, maka dapurnya masih ngebul. Ya, dia masih bisa menghidupi keluarganya, masih bisa membayar tagihan listrik, telepon, bayar sekolah anak, bahkan cicilan ya. Karena pengeluaran-pengeluaran bulanan yang dihitung itu termasuk juga cicilan. Jadi dia aman 3 bulan dan dia masih punya kesempatan untuk mencari pekerjaan baru selama 3 bulan. Makanya kenapa kalau idealnya tuh 12 bulan ya, karena zaman sekarang Mbak Ola mungkin kalau kita kehilangan pekerjaan agak sulit tuh dalam 3 bulan mendapatkan pekerjaan Langsung baru dapat pekerjaan ya. ya. Makanya disebutkan minimum 3 bulan, moderat itu 6 bulan, idealnya 12 bulan dari pengeluaran bulanan. Ya, jadi kebutuhan dana darurat itu nomor satu adalah kalau kita kehilangan pendapatan kita aman gitu ya. Nah, yang kedua biasanya berkaitan dengan musibah Mbak Ola. Ya, karena kan kita tidak pernah menganggarkan sesuatu untuk musibah gitu ya. Misalnya rumah kebakaran yang kebetulan kita tidak ada asuransinya ya, atau orang tua sakit atau orang tua membutuhkan bantuan yang tidak bisa di-cover asuransi misalnya. Ya, jadi segala sesuatu yang biasanya berkaitan dengan musibah, bencana itu yang kita sebut darurat. Ya. Nah, yang ketiga itu berkaitan juga dengan sesuatu yang belum dibudgetkan. Ya, jadi apapun yang belum dibudgetkan, misalnya keluarga ada yang menikah atau teman ada yang menikah, kita budgetkannya misalnya cuma 1 kali gitu, tapi ini dalam 1 bulan ada 3 kali menikah, kan itu tidak dibudgetkan ya Mbak Ola ya. Ya, sementara kita tidak menduga gitu bahwa ada undangan 3 kali. Bisa juga kalau gitu karena tidak ada budget nggak apa-apalah, yang kita penting misalnya mendoakan atau kita cukup hadir ya. Nah, itu pilihan-pilihan ya. Tetapi kira-kira seperti itu Mbak Ola. Satu, pendapatan yang hilang. Yang kedua, biasanya berkaitan dengan musibah, sakit, bencana, dan yang lain-lain. Yang ketiga adalah sesuatu yang sifatnya tidak dibudgetkan dan lebih baik itu kondisinya darurat. Nah, bagaimana dengan misalnya anak melahirkan? Loh, melahirkan kan itu 9 bulan sebelumnya sudah tahu gitu Sudah ya Mbak Ola. harus ya, sudah Atau menyiapkan anak dana. sekolah masuk universitas kan sudah tahu nanti umur 18 masuk universitas misalnya ya. Nah, kalau healing gimana? Healing ya dibudgetkan ya. Mau healingnya sebulan sekali karena kalau healing itu Mbak Ola itu kan kecuali kalau nggak healing kita mati gitu Mbak Ola ya, kalau nggak healing kita jadi gila gitu ya. Nah, itu darurat itu Mbak Ola. Kira-kira begitu Mbak Ola. Oke, begitu ngomong healing tuh Pak Ade tuh langsung senyum-senyum, nih kayaknya sangat punya pengalaman sekali dengan healing ini ya. Karena di kalangan milenial kayaknya kalau nggak jalan-jalan tuh dunia runtuh banget ya Pak Ade ya. Iya. Nah, menarik yang tadi disebutkan oleh Pak Eko, banyak yang mengeluhkan ketika istrinya mau melahirkan, ngeluh, aduh nggak ada duit. Bener sih yang Bapak bilang, kan udah itu hamilnya kan 9 bulan ya gitu kan. Berarti ada rentang waktu untuk menyiapkan. Nah, mohon saran, kalau tadi Pak Teguh sudah sampaikan tentang berapa prosentasenya, langkah-langkahnya nih Pak Ade gitu ya, supaya kemudian memang dana darurat itu bisa disiapkan dengan seksama dengan disiplin gitu, dari pengalaman Pak Ade sendiri. Silakan. Makasih Mbak Ola. Mungkin saya sedikit sharing aja ya berdasarkan pengalaman, tips-tipsnya kan. Pertama itu yang tadi seperti yang sudah dijelaskan, kita sebaiknya sih melakukan financial check up dulu ya. Melihat dulu sih sebenarnya kondisi keuangan kita itu sekarang ini kuat atau enggak gitu kan. Kita pengen tahu dulu penghasilan kita berapa, pengeluaran kita berapa, apakah dari pengeluaran tersebut ada yang bisa kita lakukan penghematan, efisiensi. Nah, dari hasil dari financial check up tersebut, kita kan jadi tahu gambaran terhadap sebenarnya kondisi keuangan kita tuh sehat dan kuat nggak sih, gitu kan. Kemudian ini selanjutnya itu direncanakan secara bertahap Mbak Ola. Karena kan tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa mungkin bisa bagi menjadi let's say ya sampai dengan 10 bulan kita melakukan membangun dana darurat tersebut. Yang ketiga itu Pak Teguh tadi sudah jelaskan dengan sangat detail, pisahkan rekening. Jadi supaya nanti kita tuh nggak selalu merasa bahwa kita punya duit banyak gitu kan di rekening tersebut. Jadi ya mau nggak mau harus kita pisahkan, itu merupakan hal yang penting. Yang ketiga itu, yang keempat kita masukkan dalam budgeting, dan yang terakhir itu kita harus disiplin dan komitmen.
Karena kalau tanpa disiplin dan komitmen itu rasanya sedikit mustahil ya. Karena berat kan untuk menyisihkan sedikit uang kita itu untuk membentuk dana darurat ini. Karena Mbak Ola tadi bilang ketertarikan kita terhadap dengan yang namanya healing lah, konsumtif lah, itu kan sangat besar sekali. Apalagi tadi Pak Eko juga menjelaskan terkait godaan setan ya Pak Eko. Nanti dari Pak Teguh tadi kan bahwa kasihan loh setan dituduh-tuduh, padahal saya nggak godain loh kata setan gitu. Karena diri sendiri ya Mbak Ola ya. Iya. Itu Mbak Ola. Siap. Baik. Ya, kami titip lah Pak Ade kalau nanti mau ada rencana healing dalam waktu dekat, jangan lupa oleh-olehnya ya Pak Ade. Ya. Buat kita nih di Smart Financial Wisdom ya. Nah, Pak Teguh, Pak Eko, boleh nggak sih Pak Teguh deh, boleh nggak sih kita menginformasikan dana darurat itu kepada anggota keluarga? Ya, rekeningnya, tempatnya di mana, bentuknya dalam bentuk apa begitu. Ini sesuatu yang sangat common, lumrah begitu, atau memang juga justru seharusnya atau bagaimana Pak Teguh? Boleh dong, masa nggak boleh? Justru kondisi seperti itu membuat kalau ada apa-apanya dengan kita, keluarga jadi tahu aksesnya kemana. Gitu. Bahkan nih ya, untuk keluarga inti Anda kasih password Anda. Karena kalau ada apa-apa sama Anda, bisa akses tuh. Palingnya untuk kondisi-kondisi yang butuh segera. Kalau password kan paling ngambilnya dengan seberapa gitu kan. Kalau saya taruh di laptop, di satu filenya saya kasih password, itu kumpulan password saya yang berkaitan dengan akses keuangan, juga catatan keuangan ada di sana, sehingga aset saya ada di mana saja gitu, misalkan kan di reksadana mana aja, misalkan kan, kemudian di aset apa aja, punya apa aja ada di situ semua, termasuk punya utang apa aja ada di situ. Sehingga kalau ada apa-apa dengan kondisi darurat menimpa sama kita, keluarga tetap bisa akses, bisa memenuhi kewajiban-kewajiban kita juga. Saya kira itu satu hal yang menjadi mandatori ya, Mbak Ola ya. Gitu. Oke. Jadi sah-sah aja karena ada banyak orang yang begitu kita kasih tahu nih saya sudah siapin dan apaan sih ngomong apa sih gitu. Jangan suka mendahului Tuhan deh, kan suka begitu ya komentarnya ya. Pak Eko, kita mau tutup perbincangan pagi hari ini. Apa pesan penting yang rasanya perlu di-highlight dari perbincangan ini mengenai dana darurat? Pentingnya, manfaatnya, prosentasenya, bagaimana caranya, tadi tipsnya juga dari Pak Teguh, dari Pak Ade sudah disampaikan. Apa yang menurut Pak Eko perlu menjadi bagian yang perlu kita garis bawahi bersama-sama? Silakan Pak Eko. Ya, saya rasa kita semua diskusi sudah sangat jelas ya bahwa dana darurat ini dalam konteks perencanaan keuangan menjadi prioritas pertama Mbak Ola ya sebelum merencanakan yang lain-lain. Nah, sekarang yang lebih penting itu adalah eksekusinya ya. Dan eksekusinya itu kalau menurut saya tadi Pak Ade sudah sampaikan, mulailah dengan menabung berapapun ya, 5% atau 10%. Dan kemudian dikumpulkan secara disiplin ya, sehingga kita paling tidak, kalau menurut saya paling tidak kita punya dulu 1 bulan deh Mbak Ola ya, 1 bulan itu merupakan yang kalau kita kesulitan coba upayakan 1 bulan, kemudian nanti ditingkatkan 3 bulan, kemudian ditingkatkan 6 bulan dan seterusnya. Dan jangan lupa ketika dana darurat itu terpakai, maka itu harus dicicil kembali untuk diisi kembali. Ya, jadi kira-kira begitu Mbak Ola. Mudah-mudahan itu bisa menginspirasi banyak orang semua. Baik. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini untuk Pak Eko, Presiden Komisaris PT BNI Asset Management, Pak Muhammad Teguh, Independent Financial Planner, dan juga Pak Ade Yusriansyah, Direktur Operasional PT BNI Asset Management. Kesempatan pagi hari ini kita sambung silaturahminya. Silakan melanjutkan karya Anda hari ini, Smart Listener. Sehat-sehat untuk Anda. Kita ketemu lagi pekan depan. Saya Ola Nurlija. Saya Eko Pratomo. Saya Muhammad Teguh. Saya Ade Yusriansyah. Ucapkan terima kasih, Smart Financial Wisdom. Smart way to happiness.